Revolusi Jalan untuk Menyelamatkan Indonesia. Oleh Sutoyo Abadi, Sekretaris Kami Lintas Provinsi. Pasca terjadinya perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002, otomatis hilangnya Negara Proklamasi 18 Agustus 1945 dan Pancasila dilemahkan bahkan dimatikan. Negara dalam goncangan hebat, berjalan tanpa arah menuju kehancurannya. Negara berubah menjadi negara kapitalis, oligarki sudah masuk ruang dapur negara, mengatur negara dengan bebas. Fungsi presiden berubah hanya sebagai operator kekuatan pengendali negara yang sesungguhnya. Negara kapitalisme melahirkan oligarki. Badut politik, dimunculkan oleh bandar politik, lalu dibesarkan oleh bandit politik. Lahirlah pemimpin boneka, seperti itulah buah dari deformasi, Dr. Mulyadi. Pemimpin boneka, seringkali diasosiasikan pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Gaya kepemimpinan yang mencela-mencela serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka. Sangat mudah dilihat pada panggung depan, front stage, dan panggung belakang, backstage, berbeda 180 derajat. Datang pagebluk yang parah akibat the wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism. Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah. Solitudinem faciem pacem apelan, mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian. Negara mengarah menjadi tiran dan otorian. Menghadapi kondisi seperti ini, jangan naif terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter. Tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu, kata Franklin D. Roosevelt. Ralph Waldo Emerson mengatakan, alam telah memutuskan, bahwa apa yang tidak sanggup membela diri, takkan dibela. Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan undang-undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh. Apabila rakyat tak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan apabila omongan penguasa tidak boleh dibantah dengan kebenaran, itu artinya pasti terancam. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, adalah organisasi yang di dalamnya adalah kaum pejuang intelektual, yang memiliki misi perjuangan menyelamatkan Indonesia. Kaum intelektual memiliki sifat altruistik, yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama. Dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Edward Said, 1996. Di alam ini tetap saja muncul, intelektual sebagai antek penguasa yang mengabaikan, bahkan merasionalisasi kejahatan negara, dengan lugasnya bohong dalam menyampaikan kebenaran. Antonio Gramsci, 1971. Tipuan dan kebohongan penguasa busuk sedang memainkan perannya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, sulit diperbaiki. Semua kezaliman harus dihentikan, kembalikan negara sesuai amanah pembukaan UUD 45. Dikutip dari buku Ad-Da'awat Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya, jika manusia melihat orang zalim lantas tidak mencegahnya, dalam lafaz lain disebutkan, jika mereka melihat kemunkaran lantas tidak mengubahnya, maka hampir-hampir Allah menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Dengan hanya berdoa di saat puncak kezaliman sedang terjadi, maka itulah saat lemahnya iman. Kita semua harus menyadari, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam, harapan itu harus disertai amal nyata. Jika tidak, maka ia hanyalah angan-angan belaka. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa, harapan, ar-raja, yang sesungguhnya, adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal.
Profesor Din Syamsuddin mengatakan, ketika manusia sudah tidak ada yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka alam akan bertindak. Negara dalam kondisi darurat nasional. 1. Darurat politik, karena menghapus konstitusi BUD 45. 2. Darurat ekonomi, karena dicengkeram oligarki. 3. Darurat pangan, karena dihabisi El Nino dan impor pangan. 4. Darurat pendidikan, karena liberalisasi dan komersialisasi. 5. Darurat budaya, karena kini penetrasi budaya asing begitu hegemonik di semua lini. Solusi yang harus dilakukan, 1. Jadikan Pancasila jadi sumber bernegara. 2. Kembali ke UUD 45. 3. Pilih pemimpin yang berani dan amanah. 4. Hidupkan kembali GBHN. 5. Putar haluan menjadi ekopol pro pemerataan dan keadilan yang theo-antro-ekosentris. Profesor Yudhye Haryono. Untuk menyelamatkan Indonesia dengan cara kompromi melalui jalur konstitusi terasa sudah tertutup, tidak ada jalan lain selain revolusi. Bahwa proses revolusi akan datang secara alami, tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pilihan jalan perjuangannya adalah revolusi, dimulai oleh segelintir orang yang mengusung suatu ide dan gagasan untuk selamatkan Indonesia. Bila ide dan gagasan tersebut diterima banyak orang untuk melakukan perubahan besar, itulah namanya revolusi. Jadi revolusi itu konstanta, bukan variabel apalagi faktor. Plato, kalau negara sudah menjadi anarkis, semua harus dibabat dulu, ganti yang baru. Revolusi jalan untuk menyelamatkan Indonesia. Sesuai jati dirinya, inilah tugas suci Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, saat ini.